Banyak lelaki sibuk membentuk tubuh, tapi lupa membentuk jiwa. Sibuk menguasai dunia luar, tapi kosong di dalam. Lelaki yang menjaga energi seksualnya, perlahan akan memahami bahwa tubuhnya bukan sekadar alat pemuasan, tapi kuil kesadaran. Ia mulai merasakan bahwa hasrat bukan musuh tetapi guru. Guru yang kadang datang dalam bentuk godaan, dalam bentuk mimpi, atau dalam bentuk perempuan yang memanggil luka lamanya. Tapi saat dia tidak lagi mengikutinya secara buta, dia mulai bisa berdiri sebagai lelaki yang utuh. Dia tidak menolak cinta, tapi juga tidak larut di dalamnya. Karena dia tahu, cinta sejati lahir dari kesadaran bukan kekosongan. Lelaki seperti ini akan jarang bicara banyak, tapi saat ia hadir auranya terasa. Ia tidak perlu meyakinkan siapapun, karena jiwanya sudah berbicara sebelum mulutnya terbuka. Dan semua ini bukan datang dari luar. Bukan dari seminar motivasi, bukan dari teknik manipulatif, tapi dari disiplin sunyi yang ia jaga sendiri hari demi hari. Hari pertama terasa berat, hari kedua terasa gila, minggu pertama seperti peperangan batin. Tapi setelah 1 bulan, kamu mulai menyadari kamu tidak dikendalikan oleh tubuhmu. Kamu yang memegang kendali. Dan dari kendali itu, lahirlah kepercayaan diri sejati. Bukan yang keras dan penuh topeng, tapi yang tenang, lembut, tapi tak tergoyahkan. Dunia mungkin tidak akan merayakanmu, tapi semesta akan mengirimkan sesuatu yang berbeda. Energi rezekimu berubah, fokusmu meningkat, hubunganmu membaik. Bahkan perempuan yang datang ke hidupmu mulai mencerminkan energi jiwamu. Bukan hanya keinginan ragamu. Dan pada akhirnya, kamu tak lagi mencari, karena kamu sudah menjadi lelaki yang hadir, yang sadar, yang tidak lagi mengejar pelampiasan tapi menjalani keutuhan. Kadang kamu akan merasa sendiri, karena jalan ini memang sunyi. Tidak banyak teman seperjalanan, tidak banyak suara yang memahami. Tapi jangan salah, dalam sunyi itu kamu tidak benar-benar sendiri. Kamu sedang dibimbing secara diam-diam, oleh energi alam, oleh malaikat penjaga, oleh jiwa-jiwa yang pernah melewati jalan ini, jauh sebelum kamu. Mereka tidak muncul dalam wujud, tapi kamu akan merasakannya dalam getaran yang halus. Dalam momen hening ketika kamu memilih tidak menyerah, dan ketika kamu terus melangkah, ada sesuatu yang mulai tumbuh, kejernihan. Pikiranmu tidak lagi penuh kabut. Kamu mulai melihat dengan lebih tajam, bukan hanya apa yang terlihat tapi apa yang tersembunyi. Kamu mulai peka pada energi orang lain. Kamu bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya memancing. Kamu tidak lagi mudah goyah oleh kecantikan luar, karena kamu bisa merasakan siapa yang jiwanya terang dan siapa yang hanya menyilaukan. Di titik ini, kamu akan mengerti bahwa kejantanan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kamu taklukkan, tapi seberapa dalam kamu bisa hadir tanpa harus menaklukkan. Kamu akan mengerti bahwa orgasme bukan sekadar sensasi, tapi bisa menjadi jembatan kesadaran. Jika kamu memilih untuk tidak tumpah, kamu akan naik ke tingkat kepekaan yang tak banyak bisa dijelaskan. Kamu bisa menangis tanpa alasan. Kamu bisa diam di tengah keramaian dan tetap terasa penuh. Di momen tertentu, kamu akan menyadari bahwa jiwamu menjadi magnet. Bukan karena kamu memamerkan tubuhmu, tapi karena kamu menyimpan sesuatu yang langka, energi yang jernih. Dan banyak yang akan tertarik bukan kepada dirimu, tapi kepada ketenangan yang kamu bawa. Tapi kamu tidak akan serakah, karena kamu sudah tahu semakin kamu menjaga, semakin kamu menerima. Ini bukan tentang menahan selamanya, tapi tentang menyadari bahwa kamu punya pilihan. Bahwa kamu bisa melepas karena sadar, bukan karena tak tahan. Dan ketika kamu memilih dengan kesadaran, bahkan pelepasan pun menjadi suci. Tidak ada penyesalan, tidak ada pengurasan, hanya keutuhan yang tumbuh dari kendali dan cinta. Saat kamu sudah bisa berdamai dengan tubuhmu, dan tak lagi dikendalikan oleh desakan bawah, kamu akan masuk ke tahap baru, hubungan yang sadar. Cinta tak lagi hanya tentang memiliki, tapi tentang menyatu tanpa harus mengikat. Kamu bisa memeluk tanpa melekat, bisa mencium tanpa kehilangan, bisa dekat tanpa harus menaklukkan. Karena kamu hadir bukan sebagai lelaki yang lapar, tapi sebagai lelaki yang penuh. Inilah titik di mana hubungan menjadi suci, di mana sentuhan tidak lagi membuatmu lemah, tapi justru memperkuat jiwamu.
di mana orgasme bukan pelepasan nafsu, tapi gelombang kesadaran yang mengalir antara dua jiwa. Kamu tidak lagi terburu-buru menuju klimaks, karena kamu tahu kedalaman hadir lebih membahagiakan daripada kecepatan memuaskan. Bahkan jika kamu memilih untuk tidak ejakulasi, kamu tetap bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi, orgasme tanpa kehilangan. Sebuah ledakan batin yang tidak menguras tapi mengisi. Di titik itu, kamu dan pasanganmu menjadi satu tubuh, satu napas, satu kesadaran. Tidak ada yang memberi dan menerima, karena kalian berdua menjadi ruang untuk satu sama lain. Lelaki yang bisa seperti ini tidak mencari banyak perempuan, karena dia tahu, satu jiwa yang sadar lebih bernilai daripada 1000 tubuh yang tak tahu kemana arah cinta. Dia tidak bangga karena bisa menahan, tapi bersyukur karena bisa menyadari. Dan dari kesadaran itulah, tumbuh kekuatan baru. Kekuatan untuk membimbing, untuk mengayomi, untuk memberi ruang bagi cinta yang tumbuh tanpa paksaan. Maka jika kamu saat ini sedang berjuang, menjaga energi menahan ledakan yang biasanya cepat tumpah, ingatlah, kamu sedang menempuh jalan para lelaki terpilih. Jalan yang sepi, tapi terang, jalan yang berat tapi penuh makna. Saat kamu berhasil melewati malam-malam gelisah, saat kamu bisa menahan dorongan yang biasanya membuatmu kalah, kamu akan merasakan satu hal yang tak bisa dijelaskan, kejernihan. Pagi terasa berbeda. Udara terasa lebih hidup, senyuman orang lain terasa lebih dalam. Karena kamu tidak lagi melihat dengan mata biasa, tapi dengan mata jiwa. Nafsu tidak hilang, tapi menjadi teman. Ia hadir seperti api kecil di tengah dada, hangat tapi tidak membakar. Dan kamu akan menyadari bahwa bukan perempuan yang harus kamu miliki, tapi energi feminin di dalam dirimu sendiri yang harus kamu pahami. Laki-laki sejati tidak lari dari perempuan, tapi juga tidak diperbudak olehnya. Ia hadir setara sebagai penjaga bukan pemilik. Ia bisa membimbing bukan karena ia lebih tinggi, tapi karena ia sudah lebih tenang. Di momen-momen tertentu, kamu akan mulai merasakan energi spiritual bangkit dari dalam tubuhmu. Ia naik dari bawah perut, melewati jantung yang mulai terbuka, hingga ke kepala yang dipenuhi cahaya hening. Inilah yang oleh para yogi disebut kundalini, oleh para Tao disebut chi, dan oleh jiwa kita disebut kekuatan yang selama ini tertidur. Tidak semua orang siap mengaktifkannya, karena kekuatan ini bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dijaga dan dibimbing dengan cinta. Jika kamu terus menjaga api itu, kamu akan menjadi cahaya bagi sekitar, bukan dengan banyak bicara, tapi dengan kehadiranmu yang hening. Seorang wanita yang sadar akan tahu saat bertemu pria seperti ini. Ia tidak melihat dari pakaian, kekayaan, atau wajah, tapi dari aura kehadiranmu. Dan jika kamu sudah sampai di titik itu, kamu tidak butuh validasi dari siapapun, karena kamu tahu bahwa kamu sudah utuh. Lelaki yang menjaga energinya, menjaga jiwanya, dan lelaki yang menjaga jiwanya akan dipilih oleh semesta untuk tugas-tugas yang lebih tinggi. Jika kamu telah sampai sejauh ini, mendengarkan dengan hati yang terbuka, dan merenungkan setiap kata dalam diam, maka mungkin jiwamu sedang dipanggil. Dipanggil untuk bangkit bukan sebagai lelaki biasa, tapi sebagai penjaga cahaya. Bukan penjaga nafsu, tapi penjaga kesadaran. Karena dunia ini tak kekurangan pria, tapi kekurangan jiwa yang sadar dalam tubuh laki-laki. Dan jika itu kamu, maka peluklah jalan ini walau sunyi, walau berat. Karena di ujung jalan ini, ada keutuhan yang tak bisa dibeli, ada damai yang tak bisa dijelaskan. Terima kasih telah berjalan sejauh ini bersama kami di kanal kecil ini yang kita sebut Suara Jiwa 77. Jika konten ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, bantu kami menyebarkan cahaya ini dengan cara sederhana, like, subscribe, dan bagikan ke mereka yang juga sedang mencari. Kita bukan influencer, kita hanya sesama peziarah, menemani satu sama lain dalam perjalanan pulang menuju diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga energi, dan jangan lupa, kamu bukan sembarang jiwa.